Oh ya, oke, sudah tak rekam. Buayanya kayaknya udah masuk gitu. Ya, siap. Oke. Mbak Dani masuk. Selamat malam, Bu Yanu. Halo. Siapa? Ini Bu Yanu udah masuk. Nah ini udah, Mas Firman udah masuk, Bu. Halo, selamat malam. Malam Bu Oh. Yanu. Halo, malam, Fit. Pak Ketua sudah Lama masuk. nggak ketemu ya. Kontrak. Iya. Udah taruh di meja. Siap yang untuk ini tanggal berapa? Hari Kamis. Bikin apa, Fir? Belum siap. Harus siap Bu Yanu ini. Oh. Baru siap. Wes. Apa ada ini? Ini aja apa? Bu Yanu, itu rekomendasinya itu enggak harus lebih dari satu atau bagaimana, Bu? Iya, terserah. Tapi kan biasanya kalau namanya pilihan strategis itu ya tidak ya. Itu namanya nggak pilihan kalau tunggal. Oh gitu. Jadi Ya. rekomendasinya itu bisa Tiga. ini. Satu kalau kamu memang mengarah ke kayak saya misalnya ya. Saya ngomong kan bahwa problem pengawasan intelijen ya kan, terus saya mengajukan dataset ya kan. Nah, problemnya itu apa saja? Itu dataset dari hasil riset yang aku lakukan 4 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kemudian penata intelijen pengawasan itu biar menyelesaikan problem itu aku mengajukan satu model. Nah, kemudian aku itu pilihan itu model tentang efektivitas model integritas pengawasan intelijen. Udah bikin modelnya itu begini gitu kan, mengatur mekanismenya begini, aktornya itu satu tapi detail gitu loh ya kan, pilihan kebijakannya itu gitu. Tapi kalau enggak satu ya enggak kalau mau banyak apa gitu loh. Nah, udah kemarin nemu problemnya segala si siapa? Najih. Ya, sudah Bu. Problem saya itu yang menjadi masalah kan korupsi dana desa itu, Bu. Terus kemudian yang kedua antusias pemerintah desa terhadap ini pembuatan BUMDes. Itu di beberapa jurnal saya menemukan itu masih kurangnya antusias. Terus yang ketiga ini yang paling penting ini Bu Yanu. Ternyata di beberapa penelitian yang saya temukan itu kurangnya pengawasan dana desa pada lembaga permusyawaratan desa BPD. Nah ini yang ini nanti saya masukkan juga. Nah tinggal kamu strategi itu kamu bisa pakai untuk hasil risetnya apa ya, nanti kan menyesuaikan sudah ada bayangan. Nah mekanisme yang pengawasan yang kamu mau bangun itu yang gitu kan, apakah cukup dengan aturan yang kalau kamu mau bicara tentang strukturalnya ya dengan aturan yang ada sekarang kan oleh BKD apa sih badan ini daerah parlemen desa lah ya, DPR-nya itu perlu diperluas gitu kan. Kalau memang cukup parlemen desa tapi nggak efektif, apa yang harus misalnya parlemen desa harus 3 bulan sekali memberikan laporan kepada masyarakat yang semacam itu ya kan. Ya, benar. Dan laporannya itu harus lebih ini, misalnya sekarang kan mendesain misalnya ada sosial media itu kamu gunakan untuk meng-create, untuk membangun sistem ya kan, entah itu melalui desa, entah itu melalui Facebook yang dikelola oleh desa, entah itu melalui sosial media, atau kalau memang nggak ada kan nggak ini kan, tulis aja apa yang sudah ada kemudian kalau misal di perkotaan dan sebagainya kan mungkin bisa bikin itu ya websitenya ya, desa gitu kan mesti ada tuh yang kayak gitu-gitu.
Nah, yang kedua membangun sistem pengaduan gitu loh di masyarakat, ya kan? Ya, Bu Sistem Yani. pengaduannya itu bentuknya apa, ya kayak gitu kan? Sistem Ya, pengaduannya itu akan dikelola yang semacam apa, kayak gitu loh. ya. Jadi kalau pengawasan itu biasanya dengan sistem pengaduan ininya. Termasuk ini Bu Yano, kalau apa namanya bekerja sama BUMDes dengan pihak swasta, itu apakah juga dapat mengawasi dana desa juga, Bu? Ada pengaruhnya dalam pemberantasan untuk bukan dalam pencegahan korupsi dana desa itu? Aku sih nggak tahu ya, barangkali ini yang diperlukan adalah mengenai supervisi itu bisa ini ya, bisa melakukan supervisi bagaimana cara program KPK desa untuk untuk pencegahan korupsi atau program bergerak di dalam bergerak di kayak ICW, TI dan sebagainya untuk halo. Halo ya. Halo Ibu, Untuk, terdengar Bu. ya, untuk memberikan misalnya pengetahuan bagaimana pencegahan korupsi di pada aparatus desa, tetapi juga masyarakat gitu ya. Pentingnya pencegahan, apa yang harus bisa dilakukan, yang kayak gitu loh. Jadi yang harus kamu kaitan anti korupsi itu ya memperkuat mekanisme pengawasan gitu kan, Ya, Bu. memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan itu melalui sistem pengaduan. Oh, ya. Nah, itu sebenarnya bisa bekerja sama, tidak harus dengan swasta, dengan Karang Taruna setempat, yang kayak gitu loh. Oh, ya. Kan mesti kan Karang Taruna itu lebih bisa diinikan, karena kan banyak pemuda-pemuda yang mungkin kuliah dan sebagainya itu yang bisa membantu. Gitu. Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Yano. Mungkin yang lain teman-teman. Yang lain silakan. Maaf Mas Fain, tadi ini bahas yang policy paper atau tesis kamu Mas, proposal tesis Mas? Ya, ini bahas policy paper, tapi kemudian ya policy paper ini ada kaitannya dengan skripsi juga. Itu. Oh gitu, Kan oke. di pertemuan sebelumnya itu kan sempat bingung policy paper itu apa sih, bingung terus bikin ini Zoom kecil-kecilan, tapi nampaknya banyak yang antusias ikut. Jadi, karena Bu Yani yang udah sangat pengalaman kan, apa ya, menyampaikan pengalamannya juga memberikan informasi. Iya Mas, izin bertanya Bu Yano, ini kan kemarin saya belum ikut yang diskusi kemarin. Nah itu kalau policy paper sama policy brief itu bedanya itu di apa nggih Bu? Bedanya itu apa Bu nggih? Jadi gini, kalau urut-urutannya ya, kalau dalam membuat satu analisis kebijakan itu, pertama adalah naskah akademik. Naskah akademik itu akan meruntut dari timbangan sosiologis, timbangan hukum, bla 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 macam-macam gitu ya, sampai dengan namanya naskah akademik, apa yang akan dicapai, bagaimana mencapai, problemnya apa dan sebagainya. Tapi itu lebih detail dengan konsep, teori dan sebagainya gitu kan. Aku kemarin udah share, mungkin nanti bisa dilihat gitu ya. Terus yang kedua itu adalah policy paper. Policy paper itu semacam merangkum gitu ya, sebenarnya kalau gampangannya merangkum naskah akademik yang ada. Itu rata-rata kalau policy paper, kalau kita lihat yang di kemarin ininya, itu kan namanya kertas kebijakan ya. Kamu menyodorkan problematik kebijakan, satu problematik kebijakan, dan menyodorkan tawaran, ya kan, pilihan strategis dari kebijakan itu apa, gitu kan. Nah biasanya itu dimulai dengan existing condition. Existing condition itu kondisi terkini itu kayak apa dari isu tadi. Najib mengatakan yang soal BUMDes, dia mengatakan bahwa BUMDes itu banyak menjadi korupsi. Nah tapi tidak sekedar ngomong, itu datanya dinyatakan oleh data siapa itu yang menyatakan bahwa BUMDes itu
menjadi sarang korupsi gitu kan. Nah, kemudian dari situ kenapa itu terjadi dan sebagainya. Peta problemnya kamu petakan gitu ya dengan data yang cukup lengkap. Setelah itu kamu menawarkan jika demikian gitu ya, untuk mengurangi, mencegah korupsi dana desa, apa yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, Bu, suaranya di-unmute, Bu. iya ya. Halo. Untuk udah. Untuk mengatasi misalnya korupsi BUMDes itu idealnya kayak apa sih gitu kan. Tetapi kan kamu tidak ngomong bermain dalam ideal saja, tapi dalam tataran operasional apa yang bisa dicapai gitu loh. Jika idealnya itu tawaran tertinggi gitu ya, kamu harus berimajinasi, itu nggak mungkin untuk desa. Maka yang paling mungkin adalah dilakukan kayak tadi Najih ngomong, pengawasan BUMDes itu sendiri yang tidak hanya diletakkan pada parlemen desa atau DPR-nya desa, apa sekarang BKD, apa sih istilahnya aku lali. BPD, Bu. BPD. BPD. Ya, BPD ya kan, tidak hanya menjadi ruang pengawasan itu tidak hanya dimiliki oleh BPD saja, tetapi juga dibuka pengawasan dari masyarakat gitu kan. Ngopotori. Terus membuka ruang masyarakat itu dengan cara apa? Misalnya membuka ruang masyarakat itu dengan membuka pengaduan. Kemudian ketika terjadi misalnya ada dugaan dan sebagainya, BPD juga mengundang unsur masyarakat yang kayak gitu-gitu loh. Jadi ada transparansi gitu loh. Tetapi di sisi lain juga ada kewajiban penggunaan dana BUMDes itu tidak hanya dilaporkan kepada kabupaten atau apa, tetapi dilaporkan kepada provinsi, pada masyarakat. Caranya misalnya apa? Laporan triwulanan, entah itu dengan newsletter desa, entah itu dengan website desa, atau yang paling sederhana itu bikin kayak flyer di depan desa. BUMDes sudah dilakukan untuk ini. Nah, misalnya untuk bangun jalan pengaspalan segini kilometer, masyarakat bisa cek. Katanya 100 meter, tapi cuma ini 50 meter. Nah, itu bisa dilaporkan ke BPD yang kayak gitu-gitu loh. Halo? Halo? Halo, ya, Bian. Tuh, begitu, Fir. Nah, bedanya dengan policy brief itu lebih singkat gitu kan. Jadi lebih singkat, lebih concise gitu ya, jelas misalnya bahwa pemerintah sudah melalui undang-undang nomor sekian sudah mulai mengeluarkan tentang kebijakan dana desa. Jumlah kebijakan dana desa adalah sekian. Namun pada kenyataannya ini dipakai untuk ini. Banyak terjadi korupsi berdasarkan data ini. Jadi lebih ringkas gitu loh. Lebih ringkas itu biasanya kalau di LIPI itu bikin sekitar 5-7 halaman, tidak lebih dari itu. Tapi ringkas tapi operasional. Jadi untuk ini maka dibutuhkan 1, 2, 3, 4 ya gitu loh. Jadi tidak cerita lagi mekanismenya bagaimana gitu. Terus misalnya biasanya lebih engagement-nya ke siapa, misalnya kalau dalam kaitannya BPD tadi ya pengawasan gitu kan, BPD plus masyarakat gitu kan, pengaduan gitu kan, bisa dilakukan bersama-sama dengan proses pengaduannya itu masyarakat gitu kan. Tapi siapa yang mengelola pengaduan itu? Misalnya kalau BPD enggak ini ya bisa misalnya bekerja sama dengan Karang Taruna. Jadi engagement aktornya itu kelihatan. Atau bisa misalnya kalau itu sesuatu yang besar kaitannya misalnya tentang penanganan terorisme gitu ya. Rekomendasinya itu bisa bicara begini. Pertama kepada pemerintah pusat gitu kan. Melakukan revisi tentang undang-undang terorisme gitu kan, kepada pemerintah daerah misalnya bekerja sama dengan BNPT gitu kan dalam kaitannya program apa-apa,
kepada pemerintah kabupaten apa yang harus dilakukan, itu ada teknik semacam itu juga. Tapi kalau kamu mengajukan model kayak saya misalnya, itu biasanya rekomendasinya tidak kepada pemerintah pusat, tetapi lebih ke roadmap dari model itu akan dicapai semacam apa. Misalnya saya bilang harus ada multi-layer oversight di dalam pengawasan intelijen. Nah, yang pertama dibutuhkan adalah misalnya penguatan kapasitas aktor-aktor pengawasan jangka menengah, gitu kan? Jangka pendek. Dengan misalnya presiden membuat Dewan Pengawasan Intelijen. Kemudian jangka menengah adalah melakukan perubahan di dalam regulasi, gitu kan? Regulasi yang terkait dengan efektivitas kerja intelijen. Kemudian jangka panjangnya apa? Ya perubahan regulasi revisi bisa, kemudian jangka panjangnya itu mungkin perlu beberapa undang-undang untuk ini, misalnya penambahan undang-undang yang mengatur tentang sistem penyadapan dan sebagainya, yang semacam itu gitu loh. Jadi roadmap untuk mencapai model yang saya tawarkan itu apa yang harus dilakukan, penataan kapasitas, penataan penguatan profesionalitas, dan perubahan regulasi yang harus dilakukan. Nah, tahapannya itu kayak apa? Penataan kapasitas itu terdiri dari apa? Kemudian penataan kinerjanya itu terdiri dari kayak apa? Kemudian perubahan regulasi itu pada aspek mana saja? Itu. Halo? Nggih, Bu. Nggih. Ya. Berarti policy brief itu turunan dari policy paper nggih, Bu? Maksudnya pelaksanaan operasionalnya. Iya. Kamu udah lihat contohnya kan? Yang dikasih Prof Budi? Itu kan rata-rata lebih dari berapa? Sekitar 20-25 halaman ya. Dilihat itu ininya. Nggih. Sudah lihat, Bu. Nggih. Terus gimana? Terus apalagi ya? Saya kan mau ngangkat ini sih, Bu, tentang anti korupsi sih, tapi belum tahu korupsi ini apanya? lebih ke apa gitu, saya benar. Anti korupsinya itu saya lebih ke apa nggih? Pengurangan sih, Bu, lebih ke umum sih, Bu. Seperti contoh dengan melalui pendekatan proaktif dengan metode dengan mengidentifikasi kasus-kasus korupsi melalui berbagai cara. Yang pertama itu mempertahankan kontak relasi yang luas di sektor publik dan swasta untuk bertukar informasi dan memvalidasi kerjasama. Yang kedua itu menggunakan yang menjadi objek itu siapa? Itu lebih pemerintah. ke KPK. Oh, jadi meminimalis KPK itu kan lembaga untuk anti korupsi, ya kan? Lembaga anti riswah untuk menangani korupsi, pemberantasan, lembaga untuk memberantas korupsi, ya kan? Nah, menurutmu problem apa yang muncul dari kalau kamu mau meneliti KPK-nya, ya? Problem apa yang muncul di KPK saat ini? Ya kan? Problemnya apa? Apakah KPK itu orang-orangnya tidak proper, ya, sehingga korupsi itu tidak bisa ditangani dengan baik, gitu ya? Apakah persoalan itu lebih karena persoalan politik, gitu ya, sehingga terjadi semacam distrust antar pegawainya, ya kan, sehingga mengurangi profesionalisme di dalam ini, atau terjadi politisasi di KPK sendiri, gitu ya, dengan banyak persoalan, misalnya
komisioner KPK yang dekat dengan partai politik dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan mereka itu dalam melakukan fungsinya itu tebang pilih. Nah, ini mana yang kamu mau ini, tidak kemudian ujuk-ujuk kayak tadi bahwa melakukan selalu berhubungan dengan lembaga lain dan sebagainya. Nah, dari situ peta problemnya ketika kamu bisa menemukan peta problemnya apa, otomatis kamu akan mendesain pilihan kebijakannya apa. Nah, kalau misalnya terjadi bahwa di dalam KPK itu politisasi tinggi, gitu ya, bagaimana mengurangi politisasi itu? Nah, mengurangi politisasi itu biasanya mulai dari aspek rekrutmen, ya kan? Rekrutmen komisioner, ya kan? Apakah perlu diubah atau tidak untuk mengurangi ini, gitu kan? Apakah rekrutmen komisioner ini, bagaimanapun komisioner itu akan mempengaruhi kinerja ya, sangat kepemimpinan di dalam budaya apa sih namanya? Nanti kamu cari teorinya juga. Di dalam budaya organisasi di Indonesia itu leadership itu memiliki kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu menjadi kunci penting ketika rekrutmen dalam pemimpin KPK atau komisioner KPK. Nah, prosesnya apakah kalau ingin tidak terjadi politisasi misalnya ya, apakah selektornya itu yang harus diubah atau sistemnya yang harus diubah, misalnya tidak dilakukan oleh enggak boleh ditunjuk oleh presiden selektornya, tapi benar-benar dari independen. Nah, kalau independen siapa yang memilih? DPR atau gimana gitu kan? Nah, itu proses-proses yang semacam itu kamu harus melakukan imajinasi gitu loh. Ini kan persoalan menjawab problem itu dengan imajinasi kamu, dengan pengetahuan dan data yang kamu miliki untuk memecahkan persoalan tersebut. Itu Fir. Halo? Nggih, Bu, nggih. Ya, paham. Nggih. Bu Deti. Jadi jangan tadi langsung rekomendasi ya, Fir. Tapi kamu peta problemnya dulu, kira-kira apa? Oke, siapa nih? Bu Deti, monggo silahkan. Bu, Yanu, izin tanya, Bu. Siapa Deti. ini? Deti Arimbi. Maaf nggak pakai video. Deti, oke Deti, Mbak Deti. Ya. Gini Bu, rencana kan saya mau ngangkat terkait pilkada paslon tunggal, Bu. Itu kalau misalnya kan memang sudah ada di undang-undang, sudah ada undang-undangnya gitu, berarti kan kebijakannya sudah diregulasikan. Kalau diangkat lagi gitu nggak apa-apa, Bu? Undang-undang kan bukan Al-Quran, bisa kan? Iya. Saya pun misalnya di dalam oversight intelligence saya mengkritik undang-undang tentang intelijen gitu kan, karena ada bolong-bolongnya ya kayak gitu. Iya. Terus nah, itu menurutmu perubahan itu kenapa mesti harus diubah gitu? Oh iya. Saya sih yang penting itu harus peta problemnya. Apakah regulasi itu menjadi bagian dari problem itu sendiri gitu ya, atau faktor lain? Nah, kalau memang regulasinya bermasalah misalnya ya, dia tidak secara detail atau dia simplifikasi atau dia berat sebelah atau tidak equal untuk kelompok-kelompok, atau kemudian regulasi itu tidak multi interpretasi. Nah, itu problem regulasi itu, atau justru di dalam regulasi atau undang-undang atau peraturan itu sendiri terjadi konflik antar peraturan satu dengan yang lainnya. Nah, itu kamu harus petakan problem itu dulu gitu loh. Kalau mau terus dari peta problem itu, oh benar ini enggak menjawab gitu kan.
ini nggak menjawab persoalan kotak kosong gitu kan. Nah, apa yang harus ditambahkan di situ? Apa yang harus dihilangi di regulasi itu? Nah, itu ini lebih politik hukum ya. Jadi kamu bicara, nah kamu bisa mengadres gitu ya. Apakah munculnya regulasi itu karena memang ada faktor, makanya regulasi itu yang cacat gitu ya, karena ada faktor-faktor tertentu di situ. Nah, ini konteks politiknya kamu bahas gitu kan. Nah, kalau ada bagaimana menyelesaikan regulasi plus ya kan problem-problem yang di belakangnya itu gitu loh. Oh, Gimana, Det? ya, siap. Itu misalnya yang dibahas hanya tentang, kan yang ada tentang calon tunggal itu di UU 10 ya, Bu. Nah, itu membandingkan dengan, kayaknya kalau untuk pemilu itu nggak ada peraturan tentang calon tunggal ya, Bu. Kalau nggak salah. Itu harus Bisa. membandingkan dengan pemilu lain atau cukup lewat Gini, UU 10 ya, Bu? Undang-Undang nomor 10 ya? 10 2016 itu yang muncul. 2016. Nah, kamu mesti ini dong, Det. Kamu harus bicara tentang historical background atau sejarah dari lahirnya undang-undang itu, gitu kan? Kayak misalnya tentang kaitannya dengan pemilu serentak, gitu kan? Itu kan sejarahnya kan ada satu kelompok masyarakat yang mengajukan dengan asumsi bahwa pemilu serentak itu akan apa ya? Akan efisien, akan hemat dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, LIPI, studi yang dilakukan LIPI enggak gitu kan. Dengan desain yang ada dari pemerintah sekarang itu, pilkada itu pemilu serentak itu tidak memberikan keuntungan yang kita bayangkan sebagai kotel party gitu ya, atau efek kotel efek atau efek ekor jas ya, di mana kalau presidennya menang, performanya bagus, kemudian pemilu legislatif baru nyusul, maka orang akan melihat, oh berarti kalau katakanlah misalnya orang menganggap ini kinerja Jokowi jelek, berarti partainya itu jelek gitu kan. Nah, itu akan memiliki imbas demikian gitu kan. Tapi kan ternyata tidak gitu kan. Nah, penghematan juga tidak gitu kan. Karena banyak persoalan di situ. Nah, soal-soal itu yang harus dicek di dalam munculnya Undang Nomor 10 Nomor 2016. Apakah ini hanya semacam respon saja? Apakah MK dan sebagainya atau pembuat undang-undang itu mengukur dampak dari undang-undang itu atau tidak? Bagaimana implementasi undang-undang itu di lapangan? Ternyata nggak cukup baik, atau misalnya undang-undang ini terlalu multi interpretasi, tidak rigid, ada kekurangan. Nah, itu kamu yang ini. Nah, kemudian rekomendasinya adalah misalnya strateginya adalah ya mengubah beberapa pasal dari undang-undang itu, misalnya ya Undang Nomor 10. Nah, kenapa itu yang harus kamu bangun? Kenapa pasal itu yang harus diubah gitu kan? Itu. Ya, Bu. Siap. Mulai agak paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Yanu. Udah paham semua. Mita udah jadi ya, Mit? Mau tanya Bu Yanu. Bu, halo? Iya, siapa? Saya Mita, Bu. Bu, kan gini, saya coba nyari-nyari perbandingan data kayak yang tingkat kematian di pemilu 2019, misal sama dengan pemilu sebelumnya. Kayaknya tuh pemilu sebelumnya tuh memang ad hoc, mungkin belum ada kayak kejadian-kejadian di 2019. Jadi saya nyari datanya tuh agak susah. Kalau misal saya cuma nyantumin data yang di pemilu 2019 itu aja gimana, Bu? 2014 nggak ada ya? Iya. Saya coba cari-cari searching kok nggak dapat ya.
itu laporan minta Eri lah, Eri punya lah laporan dari KPU itu. Oh. Gunakan itu, iya. Ri, Oke. Minta apa ini? gunakan itu mesti punya. KPU punya kan ya, Ri? Laporan itu ya, Ri? Tahun 2014. Ada. Ada Ada, kan Mas. yang orang Pelaksanaan meninggal dan pemilu. sebagainya berapa? Oh, Iya, 2014, tapi tidak ini sih kalau yang sampai yang meninggal itu yang paling rame di blow up kan yang 2019 ya. Iya, kayaknya kejadian 2014 tuh kayaknya belum ini ya Mas ya. Belum ada gitulah ya. Mungkin ada tapi Ya, nggak di blow up. ada cuman nggak kurang. Ya, Kalau yang misalnya atau kamu asumsinya begini gitu ya. Pada 2014 pemberitaan tentang kematian ini hanya di mana gitu kan, berapa biji ditulis itu aja. Kemungkinan terus di situ kamu lihat faktanya apakah sakit atau apa gitu kan, kelelahan gitu kan. Kalau 2019 banyak kelelahan ya. iya, 2019. Nah, yang kayak gitu itu bisa menjadi data gitu kan, bisa menjadi data. Kemudian misalnya kamu bisa menganalisis bahwa kalau di koran itu beritanya dikit, berarti kemungkinan ya kan hanya didapati di kasus daerah ini. 2013 misalnya didapati di wilayah ini. Tidak pemberitaan tidak semarak pada 2019. Itu menunjukkan bahwa angka misalnya kematian akibat ini kelelahan dan sebagainya ya, itu di tahun 2019 itu jauh lebih tinggi dibandingkan di tahun pemilu sebelumnya. Nah, kemudian kamu menganalisisnya, rekap ada nggak riset yang menyatakan misalnya riset itu ya, riset tentang apa sih proses pemilu atau apa mekanisme pemilu ya? Penghitungan, Bu. Oh iya, penghitung. Ada sih. Dan penghitung. Kalau ada itu jurnal kamu bisa lihat. Iya, kenapa ada. itu terjadi? Nah, itu kamu bisa quote, bisa kutip hasil itu. Cuma perbandingannya dia tuh lebih ke aplikasinya, Bu. Jadi misal di 2014 menggunakan aplikasi ini, terus kemudian di 2020 kemarin kan si rekap itu yang mungkin lebih lebih dibandingkan yang pemilu sebelumnya gitu, punya keunggulan sendiri gitu. Ini kan di kata data ini kamu udah ini fenomena kelelahan petugas KPPS yang berujung kematian. Refleksi ini sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia. Ya kan? Iya, itu dapat dari Kemenkes, ada tadi Bu, saya browsing. Ada. Itu bisa kamu pakai. Nah, kemudian sebentar. Saya coba riset. Kalau kamu mau cari ini ya, misalnya KPPS dan penghitungan suara ya, terus dalam tanda kutip PDF. Nah, kalau kemudian kamu kasih PDF itu biasanya akan muncul jurnal analisis beban kerja, ini ada jurnal KPU. Oh iya, Bu. Ini ada nih. Oke. Kalau kamu kemudian ini kalau kamu nggak pakai koma PDF itu akan munculnya hanya berita. Tapi kalau kamu misalnya kata kunci keywordnya apa, terus kamu kasih kamu di kelompok kecil itu ya, Mit ya. Bentar. Di kelompok kecil. Ini ada jurnal ini, jurnal KPU. Coba nanti saya cari lagi. Nanti minta Eri itu analisis beban kerja tuh. Kemudian oke, Mas Eri nanti minta ya. Oke, Bu. Jadi nah, ini juga ini laporan dari Komnas HAM ya, kajian dari Komnas HAM juga ada. Yeah. Ini kan
analisis dari Perludem tentang sistem pemilu ke manajemen pemilu, ya Iya, kan? itu. Itu bisa kamu pakai tuh data-data itu. Oke. Berarti nanti coba deh Bu, nanti saya searching lagi. Ya, Kan makasih ya Bu masih, Yanu. iya. Siapa lagi? Ya, Bu, waktunya tinggal 4 menit. cukup lah ya. Bu, boleh saya dikit tidak, Bu? Ayo Abbas dulu, Abbas Kaitan- dulu itu. Abbas dulu, Abbas. Ya, saya lagi bikin ini Bu, lagi bikin apa namanya pendahuluan. Saya udah judul Bu, judul pertanian. Boleh screen. Jadi kalau datanya tahun 2014, 2012, 13, 14 boleh Bu? Bagusnya sih data terbaru ya. Bagusnya data terbaru, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Iya, Kak, saya izin share sebentar, boleh nggak Bu? Iya, Pendahuluan. silakan. Ya, bentar Bu. Lah, apa ini? Host disable participation. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa Bu, nggak Harus diizinkan. hostnya, Mas Fain, harus hostnya. Mas Fain. Kalau mau Mas Fain kalau izin. mau share screen itu harus izin Iya, sama monggo. host. Tapi ini Oh, tinggal hostnya 3 Pak. menit. Ya. Oh, bener. Cuma 3 menit. Aduh, Sudahlah. Kamu tentang apa Oke, sih? oke. Tentang apa sih? Aku udah nemu judulnya tentang ini, pengendalian alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan di Kabupaten Tegal. Nah, nanti setelah pendahuluan selesai, aku langsung masuk faktor-faktor diizinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal. Bisa nggak Bu Yanu? Faktor-faktornya. Problematika itu ya akan menerangkan gitu ya. Jika kemudian apa dampak negatif gitu ya. Problematika itu selalu bicara negatif ya, dampak negatif dari ya kan. Kalau positif, dampak positif nggak akan mengeluarkan problem dari pengalihan lahan produktif atau sawah ya kan. Kamu bisa ngomong tentang misalnya dari aspek lingkungan apa, dari aspek ekonomi masyarakat, ya kan, apa dampaknya, misalnya lumbung beras hilang, kemudian perubahan masyarakat agraris ke masyarakat ini, ya kan, kemudian kalau ke masyarakat perubahan masyarakat agraris. Padahal misalnya masyarakat itu yang petani-petani yang lahannya dijual itu biasanya tidak siap untuk beralih profesi gitu kan. Nah, duitnya itu untuk apa? Ada datanya enggak? Kalau ada risetnya itu menarik. Duitnya misalnya untuk beli kayak orang-orang di Betawi ini kan biasanya kalau lahan dipakai untuk perumahan duitnya untuk beli ojek, beli motor ya kan. Dia kemudian ini cenderung ngojek. ke izin, Mbak, bukan untuk pribadi nih, cenderung ke izin kayaknya ya kan? Kalau datanya itu nggak ada, jadi kayak mentang-mentang seolah tanah itu milik saya, jadi saya mau mengaplingkan mau menjual tanah itu ya terserah saya, padahal sebenarnya tanah itu tidak bisa dijual karena masih hijau, jadi kayak gitu. Ya itu lebih pada kebijakan tata ruang dari daerah, ya kan? Oke, betul. Iya, betul. Ya kan? Kebijakan tata ruang daerah itu gimana gitu kan? Nah, proses yang kedua adalah gitu kan, persoalan ketika misalnya orang menjual itu gitu ya, sebenarnya kebijakan tata ruang daerah itu kayak apa sih gitu ya. Yang kedua adalah kalau itu kemudian lahan itu hanya untuk sesuatu yang industrialis dan sebagainya, itu kan ada proses AMDAL dan sebagainya. Betul. Kan? Proses AMDAL-nya itu kayak apa? Nah, misalnya katakanlah bahwa itu ternyata proses AMDAL-nya itu bisa dicurangi gitu kan? Tinggal proses pendaratan gitu ya? Proses pendaratannya gitu. Bisa nggak proses? Aku nggak paham nih.
ya proses pendaratan dari lahan sawah ke lahan pekarangan gitu atau lahan